Assalamualaikum Bapak Ibu, izin memberikan video tutorial untuk pengisian pengembangan kompetensi di Sistem Informasi Manajemen Karir dan Pengembangan SDM. Pertama, Bapak Ibu bisa pada bagian karir.kemdikbud.go.id, linknya sudah ulun bagikan. Kemudian Bapak Ibu setelah mendapatkan membuka linknya untuk bisa login, pertama Bapak Ibu akan login menggunakan NIP dan juga sandi, atau password. Untuk sandi dan password itu Bapak Ibu cek di Dikbud HR dulu. Jadi Bapak Ibu buka akun Dikbud HR. Kalau masih ingat passwordnya, silakan passwordnya masukkan di sini di kata sandi. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, maka bisa Bapak Ibu cek dulu passwordnya di Dikbud HR. Untuk mencek di Dikbud HR, Bapak Ibu bisa buka link data-sdm.kemdikbud.go.id. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa login menggunakan username dan password. Jika passwordnya benar, berarti password itu adalah password yang nanti Bapak Ibu gunakan di dalam masuk di akun yang karir tadi. Akan tetapi kalau Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, bisa Bapak Ibu klik di sini untuk reset. Mereset password, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan NIP dan kemudian bisa dikirimkan. Di sini saya contohkan. Kemudian klik kirim. Setelah mengklik kirim, maka nanti akan masuk bahwa ada email yang masuk ke email yang sudah Bapak Ibu setorkan ke kementerian. Email itu nanti berisi link untuk Bapak Ibu mereset password si Dikbud HR-nya. Kebetulan email ini tidak email secara keseluruhan ditampilkan, jadi Bapak Ibu harus ingat-ingat lagi kira-kira alamat email apa yang dimaksud dari box yang telah ditampilkan di sini. Kemudian klik OK. Setelah itu Bapak Ibu bisa buka email Bapak Ibu sekalian. Buka di email. Kemudian bisa dibuka. Nanti setelah Bapak Ibu buka, di sini akan ada dari Dikbud HR ya yang paling atas. Di sini bisa Bapak Ibu klik. Kemudian ini kebetulan saya sudah mencoba beberapa kali reset email ya Bapak Ibu. Di sini yang terbaru itu yang tadi jam 5.39 atau 0 menit yang lalu. Kemudian Bapak Ibu klik tautan ini yang ada warna birunya seperti ini. Ini kita klik. Maka ini akan masuk ke halaman untuk mereset password. Silahkan Bapak Ibu masukkan password Bapak Ibu yang baru. Kemudian ada 8 karakter terdiri password yang ini harus ada huruf kecil, ada huruf besar, ada simbol, dan ada angka. Ini silahkan Bapak Ibu isikan 2 kali, kemudian silahkan disimpan. Nanti kalau sama akan ada tulisan match seperti itu. Diklik simpan. Sekarang kalau masuk ke tampilan ini berarti passwordnya sudah password yang baru. Kalau sudah masuk, kita kembali ke halaman yang karir.kemdikbud.go.id, kemudian kita masuk menggunakan NIP dan password yang tadi sudah baru yang sudah kita masukkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu passwordnya, password punya Bapak Ibu sendiri, masih ingat, ya silahkan gunakan password tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik sign in. Maka akan masuk ke akun dari kementerian untuk
rencana pengembangan kompetensi. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk memasukkan pengembangan kompetensi, silahkan Bapak Ibu klik pada pengembangan kompetensi yang di bagian sebelah kiri. Nah, diklik di sini. Kemudian nanti akan muncul menu ada rencana pengembangan periodik dan insidental. Berdasarkan keputusan dari Ibu Ida Kepegawaian, tadi sudah ada di dalam grup bahwa yang diisi adalah rencana pengembangan periodik. Nah, jadi di bagian sini. Nah, ini nanti di bagian bawah adalah kode-kode dan tahun dari rencana pengembangan yang Bapak Ibu ajukan. Sebagai contoh, saya di tahun 2025 mengajukan untuk artikel jurnal internasional. Seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah pelatihan yang akan dibuat oleh Kemdikbud berdasarkan ajuan kita. Nah, kalau Kemdikbud merasa ajuan kita disetujui, nanti Kemdikbud akan memanggil kita untuk melakukan pelatihan tersebut. Nah, jadi kita tambahkan. Untuk menambahkan data, klik tambah tadi yang warna hijau, lalu kita tambahkan tahunnya. Nah, misalkan di sini tahunnya 2025, pilih klasifikasinya apa, mau pelatihan atau pendidikan. Misalkan pelatihan, kemudian kategori bentuk atau jalur, pilih mau klasikal atau non klasikal. Kalau klasikal ini berarti tatap muka, kalau non klasikal mungkin bisa online seperti itu atau hibrid. Kita misalkan klasikal. Kemudian jenjangnya, nah Bapak Ibu bisa pilih mau workshop, pelatihan fungsional, struktur kepemimpinan, dan segala macam. Ada webinar, nah bisa Bapak Ibu pilih yang mana yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Nah, bisa juga seminar misalnya. Nah, rumpun atau jurusannya misalkan mau seminar berkaitan dengan apa. Nah, di sini sudah diberikan berbagai macam jenis seminar yang bisa Bapak Ibu ikuti. Misalkan seminar atau konferensi. Nah, Bapak Ibu bisa juga memilih konferensinya mau nasional atau internasional. Misalkan kalau di 2025 maunya ngambilnya nasional. Nah, maka di sini estimasi JP-nya adalah 10 JP. Sehingga nanti Bapak Ibu regionnya bisa di set nasional karena tadi pemilihan nasional. Estimasi JP-nya Bapak Ibu tulis 10. Untuk anggarannya ini saya coba ternyata tidak otomatis Bapak Ibu, jadi harus diisikan. Nah, sebenarnya untuk perencanaan anggaran ini akan lebih baik jika didiskusikan dengan prodi. Nah, tetapi kalau memang misalkan tidak sempat berdiskusi, bisa Bapak Ibu tuliskan 0 seperti itu. Jadi tidak ada anggaran dari fakultas atau dari prodi untuk kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Prioritasnya bisa Bapak Ibu tunjukkan tinggi, sedang, atau rendah. Nah, saya misalkan di sini memilih sedang. Nah, kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini sebenarnya di bagian bawah ini ada rujukan untuk anggarannya. Nah, jadi ada batasan anggaran. Oh, kalau ingin klasikal seminar nasional itu anggarannya 0 sampai 10 juta. Kalau internasional 0 sampai 0. Kalau non klasikal itu nasionalnya 0 sampai 5 juta, internasionalnya 0 sampai 0 seperti itu. Nah, karena di sini anggarannya ya dianggap 0 saja dulu karena kan saya juga tidak punya akses untuk keuangan prodi saat ini. Nah, kita anggap saja 0 dulu lalu kita simpan. Nah, klik OK kalau sudah selesai dibuat. Nah, nanti akan muncul di bawah sini jenis yang Bapak Ibu ambil untuk pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini juga ada aksi. Jadi ada aksi Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini, tombol merah kalau ingin menghapus. Kalau ingin mengedit ajuan bisa yang tombol pensil ini. Nah, itu kalau mau diedit misalnya anggarannya ternyata tidak ada anggaran ya dikasih 0 saja, tidak apa-apa. Nah, setelah selesai Bapak Ibu melakukan penambahan tadi, perencanaan pengembangan kompetensi sampai 2029, nanti Ibu bisa mencetak perencanaan pengembangan kompetensi seperti ini. Baik Bapak Ibu, setelah selesai menambahkan data dari 2025 sampai 2029, maka kita bisa mencetak perencanaan Bangkom ya.
Nah, di sini cetak perencanaan Bangkom, jenis pengembangannya semua, status Bangkomnya mungkin bisa semua sekalian, lokasinya dituliskan di Banjarmasin, jabatannya. Nah, ini kalau sebenarnya saya pribadi juga tidak mengetahui untuk jabatannya apakah pemimpin satuan kerja yaitu rektor atau dekan atau atasan langsung misalnya ketua jurusan atau wakil dekan. Jadi untuk sementara berdasarkan chat di WA yang saya dapat adalah ketua kelompok dulu jabatannya. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan ketua kelompok. Kemudian pejabat penandatangannya untuk kelompok ini kebetulan saya yang diminta jadi ketua kelompok. Ini adalah pejabat serta NIP-nya. Kemudian di generate. Nah, nanti akan mendownload file, bisa di-download. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu kirimkan filenya di dalam grup WhatsApp atau misalkan secara pribadi ke saya juga boleh melalui nomor HP saya, nanti akan saya tanda tangani. Tapi akan lebih baik jikalau ditandatangani terlebih dahulu oleh Bapak Ibu sekalian, baru saya tanda tangani. Oke. Itu saja, mungkin sekian untuk tutorial mengenai pengisian pengisian dari rencana pengembangan kompetensi di akun karir Kemdikbud Ristek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.